Berita pertama datang dari Ekonomi Kerakyatan Tangerang Raya. Siapa yang nggak kenal dengan Pasar Lama Tangerang? Yang berlokasi di Jalan Kisah Maung, Sukasari, Kota Tangerang, Banten. Pasar Lama Tangerang menjadi surga dunia bagi pecinta kuliner, yang segala jenis macam makanan tersedia, mulai dari minuman, makanan ringan hingga makanan berat. Langsung saja tim lapangan mengabarkan. Selamat malam, saya Alfian Forobi mengabarkan dari kawasan wisata Pasar Lama Kota Tangerang. Pasar Lama ini berlokasi di Jalan Kisah Maun, Sukasari, Kota Tangerang. Pasar Lama ini cukup terkenal di Kota Tangerang, yang dimana masyarakat Kota Tangerang menjajakan jajanan yang mereka buat kepada masyarakat yang di dalam maupun di luar Kota Tangerang. Di sini cukup ramai sekali pada malam ini, apalagi saat malam weekend. Banyak warga lokal maupun masyarakat dari luar daerah yang datang ke kawasan Pasar Lama ini. Beraneka ragam jajanan yang ditawarkan di Pasar Lama Kota Tangerang ini, mulai dari makanan, minuman, maupun jajanan-jajanan lainnya. Selain makanan, di sini juga tersedia ada toko bunga, bahan makanan, dan kebutuhan lainnya. Wisata Pasar Lama ini menjadi sebuah ikon Kota Tangerang, yang dimana banyak dikunjungi oleh banyak kalangan, yaitu mulai dari anak-anak, remaja, maupun golongan orang dewasa. Kawasan Pasar Lama ini sekaligus menjadi wadah ekonomi dalam berniaga, yaitu untuk memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder bagi masyarakat Kota Tangerang itu sendiri. Saya Alfian Forobi, saya kembalikan ke studio. Baik, dari kuliner kita lanjut ke wisata. Wisata Jaletreng yang berada di Taman Kota Tangerang Selatan ini dapat dikunjungi oleh warga Jabodetabek atau sekitarnya. Jaletreng juga menyediakan berbagai fasilitas seperti taman bermain anak dan juga taman keluarga untuk santai-santai. Tempat wisata ini tidak dipungut biaya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya yang ada di lapangan. Alfian Forobi, silakan. Ya baik, selamat sore pemirsa. Nama saya Alfian Forobi mengabarkan di kawasan wisata keluarga, yaitu tempatnya di wisata Jaletreng River Park. Tempat wisata ini berlokasi di Jalan Setapak, yaitu Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan. Tempat wisata Jaletreng ini cukup terkenal di Tangerang Selatan, yang dimana banyak sekali tempat-tempat bermain khususnya untuk anak-anak, seperti mobil-mobilan, kuda-kudaan, dan lain-lainnya. Entah hanya itu, di sini juga pemandangannya cukup bagus. Selain itu, di sini juga menyediakan spot foto untuk para pasangan yang untuk melakukan prewedding. Selain prewedding, masyarakat juga bisa melakukan kegiatan olahraga, yaitu seperti lari sore, yang dimana di kawasan wisata Jaletreng ini menyediakan jogging track. Untuk memasuki kawasan Jaletreng ini, para wisatawan cukup meraih kocek sebesar Rp5.000 untuk pengendara motor dan Rp10.000 untuk pengendara mobil. Di sini pun terdapat tanaman hias yang bisa wisatawan beli dengan harga yang sangat variatif. Beraneka ragam jajanan yang ditawarkan di wisata Jaletreng Tangerang Selatan ini, mulai dari makanan, minuman, dan lain-lainnya. Wisata Jaletreng ini menjadi sebuah ikon Tangerang Selatan, yang dimana dikunjungi oleh banyak kalangan, yaitu mulai dari anak-anak, remaja, maupun golongan orang dewasa. Kawasan Jaletreng ini sekaligus menjadi wadah ekonomi rakyat dalam berniaga maupun usaha untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan primer bagi masyarakat Tangerang Selatan. Sekian, saya Alfian Forobi, saya kembalikan ke studio. Baik, berita selanjutnya yaitu datang dari dunia olahraga. Stadion yang terletak di Taman Makam Pahlawan Sukasih, Kecamatan Tangerang, stadion yang kita kenal dengan Stadion Benteng Ribon. Stadion Benteng Ribon ini telah diresmikan oleh Arief Wismansyah. Arief Wismansyah sendiri selaku Wali Kota Tangerang berharap masyarakat bisa menikmati segala fasilitas yang tersedia. Baik, langsung saja saya serahkan pada rekan kami yang telah ada di lapangan, Bilkis Nurfadilah. Silakan. Saya, Bilkis Nurfadilah, mengabarkan situasi terkini dari Stadion Benteng Ribon, yang dimana sekaligus stadion kebanggaan klub Persikota Tangerang saat ini. Sedang adanya sesi latihan dari pihak klub bola. Selain itu, ada beberapa atlet, beberapa masyarakat yang sedang berolahraga di trek atletik. Dapat kita saksikan di stadion ini memfasilitaskan beberapa hal seperti toilet,
parkiran, track sprint, lapangan skala nasional, backstage ruang ganti pemain, lampu-lampu stadion untuk penerangan, beserta tribun untuk penonton baik utara maupun selatan yang dapat memuat kurang lebih dari 7.500 penonton dan beberapa fasilitas olahraga lainnya. Stadion ini terletak di Jalan Taman Makam Pahlawan, Sukaasih, Kecamatan Tangerang. Stadion Benteng Reborn ini telah diresmikan oleh Arief Wismansyah selaku Wali Kota Tangerang pada tanggal 4 Februari 2022 dan stadion ini bukan hanya digunakan oleh Persikota, dapat digunakan juga oleh masyarakat umum. Sebelumnya, stadion ini belum berskala nasional setelah direnovasi yang menelan biaya 31 miliar menjadi berstandar nasional. Fasilitas yang direnovasi adalah lapangan trek atletik dan ruang ganti pemain. Arief Wismansyah selaku Wali Kota berharap masyarakat bisa menikmati segala fasilitas yang ada namun harus tetap merawat dan menjaga fasilitas yang disediakan bersama. Sekian dari Bilkis, kembalikan ke studio. Baik, berita selanjutnya yaitu berita vaksinasi booster. Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi ketiga, yaitu vaksin booster. Vaksinasi ketiga ini merupakan syarat untuk Anda bisa melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum, yaitu transportasi darat, laut, dan udara. Langsung saja saya serahkan kepada rekan saya yaitu Aini Salsabila yang melaporkan di Terminal Poris. Silahkan. Saya ini melaporkan langsung dari Terminal Poris. Vaksinasi dosis ketiga atau booster COVID-19 akan menjadi syarat perjalanan dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya. Hal ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Tentu dosis ketiga ini akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan berbagai perjalanan, dari perjalanan laut, darat, dan penerbangan. Aturan terkait vaksin booster sebagai syarat perjalanan luar atau dalam negeri. Jadi, untuk masyarakat yang belum vaksin dosis 3, disarankan untuk segera vaksin, karena vaksin 3 merupakan salah satu persyaratan perjalanan. Dan tidak lupa dihimbau untuk para masyarakat tetap menjaga prokes dan tetap menjaga jarak. Sekian laporan dari saya, kembali ke studio. Baik, berita selanjutnya mengenai kenaikan COVID-19 di bulan Juli ini. Dinas Kota Tangerang Selatan melaporkan kasus kenaikan COVID-19 pada hari Selasa 26 Juli 2022 melaporkan penambahan 275 kasus COVID-19. Dengan adanya penambahan tersebut, total kasus COVID di Tangsel mencapai 91.835 pasien. Sementara itu, pasien yang dinyatakan sembuh bertambah 211. Total kasus kesembuhan hingga kini tercatat 89.939 pasien. Kemudian, total kematian akibat COVID-19 tidak bertambah total. Pasien yang meninggal berjumlah 778 jiwa. Saat ini pasien COVID-19 yang menjalani perawatan bertambah 64 orang. Total kasus aktif COVID-19 berjumlah 1.128 pasien. Para pasien menjalani isolasi mandiri maupun dirawat di rumah sakit rujukan. Untuk selengkapnya, saya serahkan kepada rekan saya yang berada di lapangan. Ya nggak apa-apa sih, yang penting protokol kesehatannya kayak pakai masker tetap wajib dipakai. Tanggapannya tentang peraturan dari Kemenhub ya, itu ya, dari Kemenhub atau dari pemerintah soal persyaratan untuk melakukan perjalanan jauh menggunakan transportasi umum ya, harus bersyarat vaksin booster ya. Kalau mengingat kondisi pandemi masih belum berakhir ya, kalau dibilang setuju ada setujunya, dibilang enggak juga ya nggak apa-apa sih, bukan enggak gitu. Setujunya ya tadi itu ya, sekarang perjalanan udah mulai mobile, udah mulai normal. Emang harus ada sedikit bukan pembatasan ya, screening lagi gitu untuk nggak sampai kita nanti ke pandemi yang kedua gitu, gelombang. Mungkin itu kan cara-cara pemerintah untuk screening masyarakat yang mulai mobile dalam melakukan perjalanan jarak jauh ya. Setelah sekian lama kita berdiam gitu kan, tidak ada pergerakan di
perjalanan transportasi publik ya. Menurut saya sendiri sih, saya setuju dengan adanya peraturan tersebut ya. Dengan adanya vaksin booster, pemerintah juga bisa mengkampanyekan vaksin booster itu penting. Terus buat masyarakat juga kegiatannya mungkin terbatasi, jadi nggak sembarang orang tuh bisa berpergian gitu ya, mungkin ya. Itu aja sih. Ya kalau saya setuju aja, asalkan memang itu untuk baik, untuk kebaikan kita semua, oke, nggak masalah. Cuma kita harus istilahnya harus benar-benar dianukan lah. Ya seperti kita semuanya dari mulai tahapannya berapa itu. Kalau saya sih secara pribadi ya, saya sih setuju ya. Karena kan vaksin booster itu kan program dari pemerintah, diberikan secara gratis dan gampang diakses. Di mana-mana bisa kita cari aksesnya. Dan juga itu dilakukan demi kesehatan juga, demi kesehatan masyarakat. Karena kan walaupun sekarang gejalanya lebih ringan, tapi kan kasusnya semakin meningkat. Kemudian vaksin 1-2 kan makin lama efektivitasnya akan makin menurun juga. Jadi booster itu sangat diperlukan. Menurut saya sih, saya kurang setuju karena belum semua tuh merata dalam hal vaksinasi booster tuh ke semua masyarakat. Nah, menurut saya mungkin pemerintah seharusnya memberi himbauan terlebih dahulu untuk kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan paham kalau misalnya berkendara misalnya harus ada syarat vaksin booster gitu. Setidaknya jangan langsung dihukum karena mungkin masyarakat belum tahu tentang hal ini gitu. Dan misalnya semena-mena dihukum, ya itu kan di luar tanggung jawab masyarakat juga. Kita kan kalau misalnya ada yang nggak kebagian vaksinasi, kan terbatas ya vaksinasi booster ya. Maksud saya sih itu aja sih, lebih baik dihimbau terlebih dahulu, dikasih himbauan atau diarahkan kemana untuk vaksinasi boosternya, itu aja sih. Sebenarnya gue setuju aja ya, karena mendukung program untuk memudahkan warga masyarakat untuk bisa kembali menggunakan transportasi lagi, karena udah beberapa tahun susah juga gitu buat naik transportasi umum. Mungkin setidaknya ketika udah divaksin lebih mudah, kayaknya oke aja sih kalau gue gitu. Oh ya nggak apa-apa sih, itu kan maksudnya namanya kita ini ya masyarakat ngikutin aturan pemerintah aja gitu aja. Nggak apa-apa, setuju aja. Ya. Aku dukung banget sih ya kalau untuk vaksin booster ini, karena kan ya mau COVID atau enggak, yang namanya vaksin itu bagus ya untuk imun kita. Jadi menurutku sih oke aja dan sangat dukung banget semua orang tuh harus vaksin, nggak cuman vaksin COVID tapi vaksin apapun yang dianjurkan oleh kesehatan dari Kementerian Kesehatan tentunya kan harus dipatuhi gitu ya, dan semuanya itu kan aman karena udah melalui uji klinis dan sebagainya gitu. Jadi jangan takut dan nggak perlu terpaku pada nih kalau mau naik transportasi umum harus vaksin, mau masuk mall harus vaksin dan sebagainya. Tapi pokoknya vaksin apapun yang dianjurkan pemerintah dan salah satunya booster itu harus dipatuhi aja, dan tentunya juga ya udah vaksin aja sih kita biar lebih sehat gitu. Sekian berita hari ini. Saya Ina Rodita Turulia dan rekan saya Bagas Satya Wibawa. Selamat sore, sampai jumpa.